Pagi hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama. Mau berdiri silakan, mau tidak berdiri silakan berdiri. Saya akan bacakan, sedang jemaat akan simak. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Terima kasih. Ya, kalau saya lihat firman Tuhan ini, kalimatnya singkat, tetapi di situ ada 4 variabel yang bisa kita bahas bersama, yaitu menyangkal diri, memikul salib setiap hari, yang terakhir mengikut Yesus. Ya, ada 4 variabel, dan kalau saya khotbah 4-4-nya, mungkin kita harus bikin KKR di sini atau seminar ya, baru selesai. Tapi saya akan berbicara tentang secara umum saja. Jadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan kaget ya, bodoh kok dipelihara. Ya. Jadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, bodoh kok dipelihara, gitu ya. Nah, kenapa judulnya saya ambil seperti ini? Karena itu juga kata Alkitab, bukan kata saya. Nanti kita akan baca ayatnya ada di mana. Nah, kalau kita lihat di sini tidak lepas dari salib. Ya, di sini dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Jadi salibnya itu harus dipikul, tidak 1 hari, tidak 1 jam, tetapi di sini setiap hari. Nah, ini banyak orang mau mengikut Tuhan, memikul salib setiap hari dalam arti yang salah. Nah, salib, ada sebagian orang menyatakan salib itu berbicara tentang penderitaan. Nah, kalau di sini dikatakan pikulah salib setiap hari. Bapak Ibu mau menderita setiap hari? Halo? Mau? Tapi Alkitab katakan pikul salib setiap hari. Nah, ini bodoh jangan dipelihara, gitulah. Alkitab jelas katakan pikul salib setiap hari. Tetapi saya kalau menderita setiap hari mengikut Tuhan, saya nggak mau. Ada agama yang mengajarkan bahwa kalau dia mau dekat sama Tuhannya, dia harus menderita. Sehingga apa? Perempuan, laki-laki rambutnya digundulin. Tidak boleh pakai baju seperti kita, pakainya kain. Dan hidupnya di tempat pertapaan, ya. Seperti di Tibet, ya, tempat-tempat doa, dan mereka tidak boleh makan daging. Mereka itu vegetarian, makannya sayur. Sedang aduh menderita banget ya, buat dekat sama Tuhan kita seperti itu menderita banget. Dan kalau orang hanya membaca ayat ini, ya betul Tuhan bilang harus setiap hari memikul salib gitu. Nah, sekarang saya mau rubah, ya. Mau rubah apa itu yang saya katakan itu pembodohan atau bodoh kok dipelihara, ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Perhatikan 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib itu memang adalah apa? Adalah kebodohan. Nah, ini saya bilang jangan dipelihara ini, ya. Adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang pertama, yang kedua,
pemberitahuan tentang salib itu bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah ini nih yang harus kita pikul setiap hari. Salib itu adalah kekuatan Allahnya, bukan menderitanya. Saya kasih contoh begini. Saya tidak tahu keadaan jemaat di sini bagaimana, tetapi ini hanya contoh. Saya tidak menyindir Bapak Ibu yang ada di sini, tetapi saya hanya kasih contoh. Nah, ada orang yang kenal Tuhan dan dia tahu bahwa merokok itu sesuatu yang salah, sesuatu yang merugikan. Nah, tetapi dia masih terikat dengan rokok. Nah, kemudian dia datang ke gereja. Nah, sampai di gereja, ibadah di sini biasanya sejam setengah, 2 jam ya. Taruhlah rata-rata 2 jam. Selama 2 jam dia menderita. Karena apa? Aduh, aku mau merokok nggak boleh gitu kan? Ini kan gereja gitu kan? Jadi dia menderita gitu kan? Nah ini salib. Nah anehnya dia mempertahankan itu, kebodohannya itu. Ada dulu ya, ada teman gitu kan, dia tahu bahwa kita ini orang GPDI tidak merokok. Nah kemudian kita ajak main, jadi ajak main. Nah dia itu rasa ada salib gitu, karena dia merokok, dia malu gitu, karena kita mayoritasnya tidak merokok gitu kan, tetapi dia ini suka merokok gitu. Nah dia rasanya aduh seperti cacing kepanasan gitu. Aduh aku mau merokok tapi rasanya nggak enak di depan mereka yang tidak merokok, dan menjadi salib buat dia. Nah jadi kita lihat di sini bahwa yang pertama, salib akan menjadikan penderitaan terus-menerus bagi orang Kristen KTP. KTP itu Kristen tanpa perbuatan. Jadi terus-menerus dia akan menderita. Dan dia bilang, oh ya kan ikut Tuhan itu harus pikul salib setiap hari. Nah ini salib ini nih, kebodohannya dia nggak tahu salib yang harus dipikul yang mana gitu. Nah jadi semua hal-hal yang baik dan benar yang diajarkan oleh firman Tuhan akan membuat orang yang hidup dalam dosa itu menderita. Jadi dia memikul salib. Dan contoh lagi, misalnya saya itu masih menyimpan kesalahan orang, ya. Nah kemudian saya ke gereja. Wah, orang yang saya benci ada di situ tuh, duduk di belakang itu yang pakai kacamata gitu. Aduh, baju merah lagi. Saya rasanya, nah, jadi waktu dia di gereja, dia rasa, aduh, ini salib buat saya. Saya merasa menderita ada di sini. Lebih baik saya jangan ke gereja gitu. Nah ini salib yang harus dia pikul. Itu yang saya katakan bahwa menjadi kebodohan bagi orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi jangan kita membuat salib itu mengikat kita menjadi penderitaan di dalam Kristus. Belum lagi ya, kita tahu bahwa kejadian negara kita kemarin, bukan kemarin sih, tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, ada seorang menteri sosial
dan dia itu orang Kristen. Kalau nggak salah dia orang GPDI di Jakarta. Ketangkap KPK, menteri. Dia membuat salib sendiri, akhirnya masuk kan? Masuk KPK, ditahan. Itu kan salib buat dia kan? Tapi salib yang dibuat sendiri. Nah ini kebodohan kok dipelihara gitu loh. Nah, tetapi pagi hari ini Tuhan mau mengajar kita bahwa salib yang Tuhan maksudkan di sini bukan salib seperti itu yang harus kita pikul setiap hari. Contohnya keluarga misalnya, aduh si itu nyakitin saya gitu kan, saya sakit hati gitu. Tapi orang Kristen kan nggak boleh sakit hati kan. Terus dia merasa oh itu salib. Nah ini nih bodoh dipelihara gitu loh. Oh iya, kan orang Kristen tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan kan? Biarlah itu salib buat saya. Salah. Harusnya ketika kita dijahatin orang lain, ya, salib itu kita rubah menjadi kekuatan Allah untuk kita mengampuni dia. Jadi bukan kita bilang, itu salib buat saya. Jangan. Tapi kita bersyukur. Oh, kamu jelekin saya. Puji Tuhan. Itu aja. Nah, kita lihat yang berikut. Tentang salib. Yang kedua, salib adalah kekuatan Allah bagi orang Kristen sejati. Ya. Cara pandang orang Kristen sejati tentang salib berbeda dengan orang Kristen tanpa perbuatan. Orang Kristen tanpa perbuatan memandang sebagai hal yang negatif, perhatikan. Sedangkan orang Kristen sejati memandangnya sebagai hal yang positif. Jadi ketika saya difitnah oleh orang lain, saya anggap itu positif. Ketika saya difitnah, puji Tuhan, saya mendoakan orang itu. Kita lihat Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, ya, berapa kali dia difitnah, anak PKI lah, yang terakhir adalah punya ijazah palsu, segala macam gitu. Dianya diam. Anaknya aja cuma komentar, ya kalau ijazah palsu kenapa reunian datang, bapak datang nggak diusir? Ya kan ijazah palsu kan? Pas ada reunian dia datang, mestinya diusir kan? Kalau ijazah palsu gitu kan? Dia menerima dengan positif. Dia tidak katakan bahwa ini salib buat saya. Bukan. Itu penderitaan buat saya, bukan. Tetapi dia menerima, oh pasti Tuhan yang akan membalas. Dia sukacita saja. Nah jadi kita mau merubah. Ya. Bagi kita yang tadi saya katakan dari awal, yang cerita awal bahwa ketika kita ke gereja karena kita masih merokok kan, jadi salib kan. Aduh 2 jam saya nggak ngerokok, rasanya ini mulut pahit, salib gitu. Dirubah. Tinggalkan rokok itu. Jadi minggu depan, bulan depan kita ke gereja udah nggak bawa salib lagi. Ya sok aja mau berapa jam di gereja. Gak akan jadi salib kalau kita tidak merokok gitu. Ya. Kata Gus Dur, gitu aja kok repot. Nah kemudian ada orang yang nyakiti kita gitu kan. Jangan kita katakan, oh itu salib buat saya. Tidak. Puji Tuhan, kita mendoakan, itu balasan ada di tangan Tuhan. Kita mendoakan untuk dia. Cuma doanya jangan kayak orang seberang, mengutuki, ya, segala macam, masuk penjara kamu nanti. Enggak, kita doakan yang baik-baik buat dia. Karena pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita, ya kan? Jadi kita lihat. Salib yang dimaksudkan yang harus kita pikul setiap hari adalah
salib yang mengandung kekuatan Allah. Ya. Tadi kita sudah baca itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi saudara dan saya, bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa kan? Ya, kita lihat itu 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, ini ada juga salib yang berbeda. Salib yang berbeda. Kalau tadi salib penderitaan yang dibuat sendiri, kalau ini salib atau penderitaan yang memang harus kita lalui. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, ketika kita sakit, itu salib, betul. Ketika kita ditipu orang, saya kalau cerita ditipu orang itu sering ya. Kami punya uang ratusan juta melayang seperti begitu saja. Tetapi saya tahu salib itu adalah kekuatan Allah. Jadi ketika cobaan itu datang, saya merubah menjadi kekuatan Allah. Sehingga apa? Saya tidak bangkrut, usaha saya tidak bangkrut, saya masih hidup sampai hari ini, walaupun uang saya melayang. Malah orang yang tipu saya, dia yang bangkrut, gitu kan. Nah itu, karena apa? Saya bisa merubah salib dari penderitaan itu menjadi kekuatan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu pada pagi hari ini, kalau ada salib yang datang, entah itu salib tadi saya katakan kebiasaan yang tidak baik, kita harus rubah menjadi kekuatan Allah untuk meninggalkan itu. Mungkin iri hati, dengki, ya, suka sakit hati, gak bisa mengampuni orang lain, itu kan salib tuh. Nah, kita harus tinggalkan itu semua, merubah dia menjadi kekuatan Allah. Nah, 1 Korintus 10 ayat 13 ini jelas bahwa ketika penderitaan itu datang, di sini dikatakan firman Tuhan tidak katakan bahwa aku akan melalukan itu semua. Tidak. Tetapi Tuhan katakan apa? Akan memberikan jalan keluar, akan memberikan solusinya. Ya. Solusinya. Nah, solusinya apa? 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ini solusinya. Pemain musik kemana ya? Pemain musik bisa ke depan sebentar. Kita mau latihan nih. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Ini bisa kita lakukan ketika kita bisa merubah penderitaan itu menjadi kekuatan Allah. Ketika kita masih suka merokok, kekuatan Allah merubah kita sudah tidak merokok lagi. Ketika kita suka marah-marah, kekuatan Allah merubah kita sudah tidak marah-marah lagi. Ketika kita membenci orang, tidak bisa mengampuni, kekuatan Allah akan merubah kita sehingga kita bisa mengampuni. Sehingga tidak ada salib penderitaan yang ada di dalam hidup kita. Tapi itu saya katakan, saya nggak mau jadi orang Kristen, tidak mau mengikut Tuhan, harus pikul salib penderitaan setiap hari. Tapi saya mau pikul salib kemenangan, salib perubahan, salib kekuatan Allah. Saya akan tutup kesaksian ini dengan
firman Tuhan dengan kesaksian. Tahun 90 yang lalu kami mengalami sedikit goncangan ekonomi di rumah, ya. Sehingga saya punya kredit di bank. Nah, saya itu nggak tahu, maksudnya bukan nggak tahu gimana. Ketika masalah itu datang, saya itu bisa menerima dengan lapang dada, dengan sukacita. Tetapi istri saya tidak. Karena apa? Waktu itu dia kerja di bank dan setiap hari dia lihat rekening saya itu merah terus gitu kan. Nah, sampai dia sakit ke dokter, kita bawa ke rumah sakit, dirawat, suka sesak napas, belakangnya sakit. Dokter bisik sama saya, istri kamu tidak sakit. Oh, kenapa? Dia stres. Loh, kok bisa? Stres di bawah sadar. Oh ya? Karena apa? Dia melihat sebentar lagi ini rumah kita yang dijaminkan bisa-bisa disita gitu. Karena keadaan seperti ini. Nah, kemudian saya berbincang sama dia katakan begini, Papa itu enak sekali ya. Kita dalam keadaan seperti gini, Papa tuh, saya tuh dulu suka badminton ya, setiap minggu 2 kali. Itu badminton aja kayak nggak punya masalah gitu. Saya bilang, Ma, kalau aku ikut sama-sama stres, Mama stres, aku stres, anak-anak siapa yang lihat? Usaha siapa yang lihat? Dua-dua stres. Biarlah Mama stres sendiri gitu kan, kalau memang mau stres. Nah, kemudian kita hanya berdoa kepada Tuhan ya. Sampai waktu itu saya punya kijang, satu-satunya kijang buat saya itu di sana aktivis juga ya. Saya suka antar jemput jemaat yang tidak punya kendaraan kalau ke gereja, pagi-pagi antar, siang jemput pulang gitu kan. Dan saya pikir ini mobil saya jual aja. Nah, nanti saya beli mobil tua yang murah-murah yang 2-3 juta harganya kan. Kalau itu dijual bisa lumayan lah 20 juta, 25 juta ketika itu kijang. Mirip kijang Bapak Pendeta punya tuh yang di sana. Tapi kalau dijual juga nggak akan tutup utang gitu loh. Nah, masalahnya itu. Akhirnya gimana ininya? Ya udah. Saya hanya lihat ini, kemudian saya berdoa dan Tuhan memberikan satu lagu yang luar biasa. Saya undang istri saya yang memuji Tuhan. Ketika saya dalam satu kepicikan seperti ini, saya mulai berdoa dan Tuhan berikan lagu ini buat saya. Dan ketika lagu ini saya ciptakan, saya mendapat satu kekuatan baru daripada Tuhan. Sukacitalah kamu, bersukacitalah kamu.
menciptakan lagu ini, saya ada suatu kekuatan yang baru. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu. Istri saya sembuh. Dan yang tadi saya katakan bahwa rumah kita akan disita karena gak bisa bayar bank. Dan saya harus menjual mobil saya. Tapi ketika itu malah saya beli mobil satu lagi, ya. Mobil yang satu mau dijual nggak jadi jual, saya beli mobil sedan satu lagi Hyundai buat anak saya mau kuliah gitu, karena kuliahnya jauh. Ini luar biasa. Utang lunas masih bisa beli mobil. Itu luar biasa. Karena apa? Karena sukacita. Kekuatan Allah, salib itu kekuatan Allah. Dia merubah dari ketakutan, penyakit dirubah jadi kesembuhan dan menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga yang saya takutkan dulu tidak terjadi. Itulah kalau kita mau merubah salib dari penderitaan menjadi kekuatan Allah. Dan kemurahan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu.
jawaban kita. Tuhan Yesus memberkati.